Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Wa jaa'a anna Allah ta'ala awha ila Dawud sallallahu ala nabiyyina wa alaihi salam. Riwayat sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan ila Dawud, kepada Nabi Dawud sallallahu ala nabiyyina, semoga salawat Allah atas Nabi kita, wa alaihi, dan atas Nabi Dawud, wasallam, dan salam. Ya Dawud, wahai Dawud, kun, jadilah engkau, lil yatimi, kepada anak yatim, jadilah engkau kepada anak yatim, kal abir rahim, bagaikan ayah yang kasih sayang. Jadilah engkau kepada anak yatim bagaikan seorang ayah yang penuh kasih sayang. Wakun, jadilah engkau lil armalati, bagi seorang janda, terutama janda yang tua, kazzaujish syafiqi, seperti suami yang penuh kasih sayang. Ya, perhatian. Makanya kalau kita ini berikan sesuatu kepada anak yatim, jangan semuanya diberikan sama anak yatim. Yang jaga dikasih juga. Anak yatim itu bersama ibunya misalnya, ini kasih ibunya, ini untuk kebutuhan anak yatim dan juga untuk kamu. Karena kalau enggak, kita ini sama saja seperti jebak mereka yang ngurusi anak yatim untuk berbuat dosa. Kalau kita katakan, ini uang 1 juta ya untuk anak yatim, yang ngasih tidak dikasih, yang jaga tidak dikasih, tidak diberi. Maka nanti beli makanan misalnya, ketika beli makanan, dimakan, beli beras misalnya, ini tidak boleh selain anak yatim tadi itu makan, haram, karena sigonya sudah diberikan kepada anak yatim. Makanya di sini, jadilah engkau seperti seorang ayah yang kasih sayang terhadap anak yatim, seperti suami yang kasih sayang kepada janda yang tua. Itulah. Jadi sehingga kita lihat bagaimana sejarahnya Nabi SAW, dari istrinya Nabi yang 11 itu semuanya janda tua. Janda yang suaminya ikut berperang dengan Nabi kemudian wafat. Ikut dengan Nabi wafat. Gitu, itu yang diurusi sama Nabi SAW. Ya. Kalaupun misalnya itu janda masih muda misalnya, ya berikan perhatian sepantasnya. Mungkin dicarikan jodoh yang pantas buat dia, jodoh yang sekufu sama dia, gitu. Jangan cuma dianggap janda itu, wah janda ini perusak rumah tangga, gitu. Lah. Ya, idza da'ul miskinu ajabatu ijabah. Wa huwa abus syafiqur rahimu, lil yatimi wal armalah. Wa huwa, dan itu Nabi, abus syafiq, bagaikan bapak yang kasih sayang, lil yatimi wal armalah, untuk anak yatim dan janda. Faham? Wa'lam,
ketahuilah annaka kama tazra'u kadza tahsudu. Ketahuilah sesungguhnya engkau sebagaimana engkau menanam, seperti itu juga engkau akan memanen. Ai kama taf'alu yuf'alu. Sebagaimana engkau melaksanakan yaf'alu, dia pun yaf'alu ya. Kama taf'alu yaf'alu. Sebagaimana engkau melaksanakan, dia orang lain juga akan melaksanakan ma'aka bersamamu. Karena la budda antamuta, sesungguhnya engkau harus meninggal. Wayabqa, dan akan tetap laka untukmu waladun yatim, seorang anak yang yatim. Wamro'atun armalatun, juga akan datang, akan menjadi istrimu janda. Ini makna dari wahyunya Allah kepada Nabi Daud. Wa'lam annaka kama tazra'u wa kadza tahsudu. Ketahuilah sebagaimana engkau menanam, seperti itu juga engkau akan memanen. Apa maknanya? Ingat bahwasannya apa-apa yang engkau laksanakan, dia pun akan melaksanakan. Artinya apa? Engkau pasti mati. Pasti mati. Ketika engkau mati, anakmu jadi yatim, istrimu jadi janda. Itu. Ya kalau misalnya anak dewasa jadi yatim, beb, iya, tapi istrimu jadi janda, kan gitu. Makanya hati-hati, jangan maaf kalau bahasa Jawanya jangan terapas lek ngomong. Ya, rondo itu ngerusak rumah tangga nih wong. Belum tentu. Siti Khadijah itu juga janda loh. Hati-hati, bisa kualat loh ini. Orang-orang pilihannya Allah ada yang janda banyak. Tergantung bagaimana pendidikan. Ya, sampai masya Allah ada di antara mereka itu menyediakan perumahan khusus janda. Iya. Nanti bulan per bulannya itu sembako untuk janda, untuk anak-anaknya yang yatim, terutama anaknya kalau ada potensi dalam mempelajari ilmu agama dibiayai. Gitu. Nanti kalau kitanya mati, ya keluarga kita pun akan digitukan juga. Semoga panjang umur. Ya. Lek mati tidak ngenteni corona. Mau corona kek mau ini. Ya. Wa jaa fit tasydidi fi amwal yatama wa dzulmi fiha. Datang riwayat yang keras di dalam masalah harta-harta anak yatim. Wa dzulmi fiha, kedzaliman di dalam harta-harta anak yatim. Ahaditsun katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Muwafaqatun, yang mencocoki lima fil ayati, sesuai yang disebutkan dalam ayat. Min dalikal wa'idi, dari itu ancaman Allah asyadidi, yang keras. Fi amwa tahdziran, sebagai bentuk peringatan. Linnasi, kepada manusia. An hadhil fahisyati, dari ini kejelekan. Jadi anak yatim disia-siakan, hartanya anak yatim didolimi. Fahisyah, itu kejelekan. Al-wakhimah, wakhimah itu doror, yang bahaya. Al-muhlika, yang akan menghancurkan seseorang. Akhraja Muslimun wa ghairuhu, Imam Muslim dan selainnya menyebutkan hadis. Ya Aba Dzarrin, wahai Aba Dzar, inni araka dha'ifan
sesungguhnya aku melihat engkau ini dalam keadaan yang lemah. Ya, ini dalam syarahnya hadis dikatakan ini bentuk bagaimana Nabi menilai syakhsiyah seseorang, menilai dari kepribadian seseorang. Ya Abadzar, sesungguhnya engkau ini lemah, gitulah. Ini syakhsiyah dari Nabi, gitulah. Wa inni uhibbu laka, dan sesungguhnya aku menyenangi untukmu ma uhibbu li nafsi, apa-apa yang aku menyenangi untuk diriku. Aku senang apa-apa, aku menyenangi kamu untuk mendapatkan sesuatu seperti aku menyenangi untuk mendapatkan sesuatu bagi diriku. Lalu baru Nabi menyampaikan apa? Menyampaikan dari pesannya. Apa itu? Salah. Ada setelah wow. Iya, ini salah. La ta'ammaronna. La ta'ammaronna. Ini setelah ada wow, tidak ketemu. Ta'ammaro itu tasallato. Janganlah benar-benar engkau menguasai. Janganlah benar-benar engkau menguasai ala itsnain, atas dua orang. Jangan engkau berbuat dolim. Berapa yang kau dolimi? Satu kabupaten, satu provinsi, satu negara? La itsnain. Paham? Terus apa itu? Ada wawunya. Ya, betul itu. Wala tawallayanna mala yatim. Janganlah engkau berbuat dolim atas harta anak yatim. Jangan berbuat dolim meskipun cuma kepada dua orang sekalipun, apalagi lebih. Paham? Janganlah mendolimi harta anak yatim. Wasyaikhan Imam Bukhari, Imam Muslim wa ghairuhuma. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi kamu sekalian 7 yang mubiqat, ay muhlikat. Muhlikat apa? Yang menghancurkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Ya Rasul, apa itu 7 itu? Qala asyirku billah, mensyirikkan Allah, ya, menganggap ada kekuatan yang lain selain kekuatan Allah. Asyirku billah. Kemudian apa? Wasihru, sihir. Hati-hati, tenung. Sihir, tenung, bisa macam ini. Apa maneng? Lintrik, bodoh. Itu malah dibahas oleh para ulama itu tentang masalah biasanya kalau ada anaknya mau minta anak gitu ya, kemudian dikasih baca-bacaan itu untuk supaya mau gitu ya. Itu dibahas oleh para ulama itu. Apa hukumnya kok ngono ya? Jadi nanti dikasih di makanannya atau apanya itu. Sebagian mengatakan tidak boleh tetap. Sebagian yang mengatakan karena untuk dinikahi secara baik-baik, bukan untuk dibuat mainan. Meskipun dinikahi buat mainan, tidak ada tujuan itu, boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Sihir termasuk apa? Sulap itu tidak boleh, haram. Iktimad, dia bersandar atas ala Israiliyat,
mempercepat tangan. Apa itu? Gerakan tangan, mempercepat gerakan tangan. Ya, kecepatan tangan. Itu juga tidak boleh itu. Sihir, sulap, bodoh. Ya, ini kopiar coba metu apa? Metu baju lim ya. Ya kan ini tidak boleh. Kalau badut, Beb, apalagi badut itu penghinaan diri. Badut penghinaan diri. Lah kok bisa? Ya, ente hidungnya diganti hidung bal gitu ya, Pak. Ini gini kon gini dan sebagainya. Itu jelas penghinaan diri, tidak boleh. Menghinakan diri itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Ada membunuh yang benar. Membunuh tapi benar. Apa? Tarikus sholah. Kemudian orang murtad. Tarikus sholah yang meninggalkan sholat. Murtad. Kemudian orang yang punya pasangan atau pernah punya pasangan dia berzina. Zina muhson. Kemudian apa? Kafir yang memusuhi Islam. Tapi semuanya yang bunuh itu imam, bukan orang umum. Kalau orang umum baca-bacaan kok ini. Itu. Jadi kalau ninggalkan sholat subuh, tidak sholat sampai tulu, tidak sholat, itu dibunuh. Dengan apa? Dipenggal. Pasal berapa ya? Ya kan? Kalau duhur sampai masuk waktu jamaknya maghrib, asar habis, kapan itu? Maghrib, penggal. Kalau ninggalkan maghrib dan isya, subuh. Jadi sudah dibanguni, tidak mau gini, tidak, kok gampang lah. Itu dipenggal, dibunuh. Tapi kalau malas, ya hukumi Islam. Tapi kalau menentang, sembahyang tidak wajib. Nah itu jadi dia hukumnya hukum musyrikin, hukum murtad. Hukum murtad. Murtad bagaimana? Boleh dimandikan, boleh dikafani, haram disolati, haram dikubur di pekuburan muslim. Makanya tonggo koyo ngono iku mbak tahu itu pelecehan ya. Secara undang-undang negara. Misalnya mengatakan sembahyang itu tidak wajib, tapi dia ngaku Islam. Kena enggak? Tidak kena. Tidak ada ya. Oh no. Siapa DPR nih? Ngusul enggak itu DPR? Harusnya kan pelecehan kan ya? Oleh podo agama Islamnya enggak. Kalau misalnya Islam yang ngomong gitu, Islam, dia ngaku Islam, tapi dia mengatakan sembahyang itu tidak wajib, tidak kena. Dia belum ada ya. Lamangane iku. Wis engko dadi presiden tak kono. Aduh amin, coba amin. Ya. Itu kalau kita Imam Syafi'i, kalau Imam Ahmad mutlak, mau males, mau ingkar dengan kewajiban, musyrikin. Kalau Imam Ahmad hukumnya murtad. Jadi kalau Imam Syafi'i enggak. Kalau Imam Syafi'i kalau dia males, dia masih dihukumi Islam, tapi ya podo dipenggal. Lek dipenggal tidak bisa ditawar, dipenggal. Gitulah. Penggal. Enggak Jumatan barangnya podo. Cinta ini saya maghrib pendak penggal karo imam, tapi itu sama kita baca aneh. Nah ini membunuh jiwa haram yang Allah haramkan kecuali yang benar. Kemudian apa? Yang ke syirku billah, as-sihru, qatlun nafsi. 4. Aklul riba, makan riba. Yang kelima, aklu
mal yatim, memakan harta anak yatim. Itu. Ada tambahan di sini wal bazzar al-kabair sab'un. Dosa-dosa besar ada 7. Al-isyraku billah, qatlun nafsi bighairi haq, wa aklur riba, wa aklu malil yatim. Al-hadis. Wal hakim wasuhahu arba'u hakkun Allah. Ada 4 hak mutlaknya Allah. Apa hak mutlaknya Allah? Allah yudkhilahum, adkhala yudkhilu, Allah yudkhilahum, Allah tidak memasukkan hum mereka al jannata ke surga. Adzaqa yudhiku wala yudhiqahum, dan Allah parasmin tur. Parasmin. Mbok. Mak tedung mbok anda. Oh, ngadeg. Turu. Ambil lo bantal di kamar kono. Apa turu dhisik angkok main nabul tangene. Sembuh angkal namanya. Wala yudhiqahum, dan Allah tidak memberikan rasa hum kepada mereka. Allah na'imaha, nikmat-nikmatnya surga. Jangankan masuk, merasakan dikit aja ndak. Merasakan dikit ndak. Apa itu? Mutminu khamrin. Yang pertama, orang yang kecanduan minuman keras. Kecanduan minuman keras. Kalau makna aslinya gini, khamr itu kullu muskirin ma'i. Jadi kalau khamr itu segala sesuatu yang memabukkan. Pegang ini ya. Jadi 2. Segala sesuatu yang memabukkan yang cair. Itu. Dari mana khamr itu? Dari 2. Perasan anggur sama apa? Salah jawab. Perasan korma. Korma. Lho Beb, iku apa sih detail gini? Sari korma. Masa diperes ta iku? Ya mbok. Itu. Mereka kakean enggak bagus malah nih ya. Itu. Nah, ada juga yang haram. Haram. Jadi kan tadi kalau khamr gini, yang memabukkan yang cair. Ini efeknya najis. Gitulah. Dari perasan apa? Yang memabukkan yang cair. Jadi misalnya ada orang sholat gowo khamr misalnya, ndak sah sembayangi. Kenapa? Itu yang cair najis. Berarti dia bawa najis. Gitulah. Tapi kalau segi haramnya, segala sesuatu yang memabukkan meskipun tidak cair. Tapi kalau dibawa sholat, ini tidak batalkan kan, dan najis. Apa misalnya? Ganja, opium, putau, macamnya heroin, sabu-sabu. Sabu-sabu dari apa? Jadi asli ya, kristal. Kalau heroin, ampasi, itu apa jenenge? Putau. Iya betul kan? Nah, heroin iku ampase putau. Lek ganja lain. Ganja. Kalau sabu-sabu itu iya, kayak semacam doping ya. Naudzubillah min dzalik, semua dijaga oleh Allah. Jadi ini memabukkan kan? Haram. Memabukkan haram, tapi tidak najis. Artinya apa? Kalau dibawa sholat tidak apa-apa, tapi kalau polisi tidak apa. Ya kalau kita orang bisa. Naudzubillah min dzalik, semua dijaga oleh Allah ya. Ojo hujanan masalah mati ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu bukan main-main itu. Ya,
Hah? Itu. Nah, kalau itu ya apa? Orang mau operasi itu. Bius dari apa? Heroin. Heroin. Di sini khilaf di antara ulama. Satu ulama menyatakan mutlakon. Mau buat kesehatan kek, mau ada tujuan baik kek, tidak boleh mutlakon. Wis ya. Sebagian yang lain mengatakan tidak apa-apa kalau untuk tujuan baik operasi. Yang gunakan orang yang ngerti, dokter atau asistennya. Kita orang dewi tidak oleh. Paham? Kelompok yang satu ini tidak mau, buat mau sama sekali. Sampai-sampai apa? Kopi tidak mau. Kopi tidak mau. Alasannya apa? Menimbulkan kecanduan berupa kafein. Paham ente? Siapa yang tidak mau itu? Syekh Ali Sakron yang buat Syajaratul Habaib itu. Habaib yang ada tulisannya kayak pohon gitu. Itu jadi Syekh Ali ini Habib Ali bin Habib Abu Bakar bin Habib Abdurrahman Segaf. Anaknya pengarang Wali Sakron. Tidak mau kopi. Alasannya apa? Tidak. Apa? Kecanduan. Bayang nanti. Ngeluh ya. Loh, makanya sekarang kan mau tidak mau kan kalau orang sering minum kopi, tidak ngombe kopi, ngeluh. Apa sugesti? Tidak, bukan sugesti itu. Betul memang. Betul. Lah katanya ya, wallahu a'lam katanya, kafein itu bisa berkurang dengan adanya rasa manis. Makanya kopi lek gulane titik tambah keras. Dan orang kalau minum kopi tidak bisa tidur. Iya mana? Ya besok kali turu karo ngombe kopi. Itu anak-anak tadi itu apa itu? Waktu di Malang kemarin ada satu orang ngomong itu. Jadi kafein itu bisa hilang kalau ada rasa gula. Semakin banyak rasa gula semakin hilang. Makanya duduk kopi maneng tapi banyak gula tadi. Cuma keliri ireng. Tapi lek kopi yang sesungguhnya dulu itu kenapa orang makan kopi? Dulu itu orang kopi itu makanya sekarang kan ada Fatihah kepada yang menemukan kopi. Kenapa? Karena digunakan untuk murojaah malam. Untuk ibadah sama baca kitab. Persis kan kita orang kan? Nggo kopi kayak apa? Ndok bal-balan. Wis niate keliru. Jadi ceritanya itu gini. Dia itu sang alim ini punya kambing nih. Ono wedhus ini, wedhus. Subhanallah, setiap malam kambing tidak pernah tidur. Tapi kambing tidak turu tengah wengi. Kok gitu ya. Mbak terus itu. Ini kenapa kambing anak kok tiap malam seperti ini? Subhanallah, memang jalannya Allah gerakkan, neliti. Opo? Ketika pagi hari, siang hari, kambing itu dilepas makan satu daun. Setiap makan daun itu malamnya tidak tidur. Akhirnya penasaran, apa ini daun ini? Oh, dia rasakan malam tidak tidur. Ya itu kopi. Akhirnya ya biji-biji ini barang semua lantak minum galane wis. Ono robusta, ono arabica sak macam. Itu ceritanya. Nah, dulu orang itu minum kopi karena untuk ibadah sama Allah. Sampai-sampai tahu kalau di bagian apa ini utara Yaman, daerah utara Yaman, itu mereka makan gat, sing mentol-mentol ini, ya. Tahu kan ya? Yang mangan gat itu lah. Jadi ada semacam daun gitu dipangkan gini. Jadi kalau makan itu biar matanya itu melek gitu, jari ini kan enggak pernah nyoba. Jari ini, wadah kepingin, enggak kepingin. Iya kan? Itu bagian di bagian Hadramut Tarim enggak boleh. Mereka mengharamkan. Tapi ke bagian utara mereka gunakan. Kenapa? Karena mereka makan gat itu
untuk murojaah. Lah, disalahgunakan sekarang. Kadang-kadang gunakan seperti itu untuk yang lainnya. Untuk ini, untuk ndelok acara samar itu lah, itu masih berubah caranya. Sama seperti kopi dulu. Makanya kita jangan kaget kalau ada riwayat semenjak di mulutmu bau kopi maka malaikat memintakan ampun kepadamu. Timbul pertanyaan, loh beb, misalnya mana beli kopi main sekak ngerasani uang ya apa? Nah, ya ini karena dulu tujuannya kopi bukan itu. Paham enggak? Tapi mereka orang pilihannya Allah begitu takutnya enggak mau. Bagaimana tuh malian wis apa sih yo? Bahas kopi kita apa? Dengarkan. Bagaimana orang sholat dia terasa kopi? Kalau itu masih nukhah. Nukhah itu rasa tok, rasa. Karena apa rasanya? Tanpa ada jirim, ndak ono bekas kopi ini sama sekali, ndak apa-apa. Ini penting yang saya sampaikan. Kenapa? Semoga panjang umur sehat. Kalau pas taraweh nanti sebagai isya taraweh kan biasanya beli kopi saat durunge. Kemudian taraweh, kadang-kadang ketika sholat itu terus kayak rasa kopi gitu ya. Kalau memang itu ada jirimnya apa yo? Ada kopinya, ada bubuknya, nah itu enggak boleh. Tapi kalau cuma rasa, enggak apa-apa. Itu kecanduan khamar. Wa aklu riba, memakan riba. Pemakan riba. Wa aklu malal yatim bi ghairi haq. Tadi itu ya, memakan harta anak yatim yang enggak benar. Wal akli walidayh. Jadi durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua ini ya, seperti disebutkan juga di kitab Risalatul Jami'ah, ini termasuk kemaksiatan seluruh badan. Durhaka. Jadi kemaksiatan itu kan macam-macam. Ada kemaksiatan tangan, telinga, lesan, kaki, kemaluan, perut, bisa-bisa kan? Ada kemaksiatan seluruh badan. Seluruh badan maksiat. Semuanya. Rambutnya maksiat, telinganya maksiat, tangannya maksiat, kulitnya maksiat, semuanya maksiat. Apa itu? Akli walidayh. Akul liwai, durhaka sama kedua orang tua. Kurang ajar, tidak punya aturan sama orang tua. Ke atas. Orang tua, kakek, nenek ke atas sih wis. Itu. Wa Ibnu Hibban fi sahih, anna min jumlati kitabihi sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu ma Amr bin Hazm ila ahli Yaman. Sesungguhnya dari suratnya Nabi yang Nabi mengutusnya bersama Amr bin Hazm ke penduduk Yaman, inna akbarul kabair anillah yaumal qiyamati. Sesungguhnya paling besarnya di antara dosa-dosa besar. Jadi ini dosa besar, tapi disaring lagi paling besarnya. Apa itu? Yaumal qiyamati al-isyraku billah. Al-isyraku billah. Mensyirikan Allah wa qatlun nafas al-mu'mina bighairi haq, membunuh jiwa mukmin muslim tanpa benar. Wal firaru minal jihadi fi sabilillah yaumaz zahfi, lari dari pertempuran, pengecut ketika sudah terjadi pertempuran, kecuali kalau untuk siasat. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa ramyul muhsanati, apa? Menuduh perempuan, laki-laki yang baik dikatakan pezina. Kena itu. Kena. Kenapa? Haddul qadhf. Berapa? 80 cambuk. Kalau minum khamr 40. Kalau apa ini? Merendahkan orang lain, menuduh dia berzina 80. Kenapa? Karena padahal kalau minum khamr sama nuduh zina secara dohirnya sing bahaya sing ini. Minum khamr. Tapi ndak, Islam jaga. Ini kehormatan manusia ini. Dihinakan, dikatakan dia pezina. Itu harus membawa saksi 4 orang
Ya, saksi 4 orang, maaf, harus 4 orang ini ngelihat ketika masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Harus. Kenapa kalau diberatkan gitu? Islam tidak mau untuk ditutupi. Tapi kalau memang harus ya, kecuali ikror, ngaku kena, tanpa bukti itu, tanpa butuh bukti lagi. Kalau gunakan kamera, video, nah, kalau hukum negara kena, ya kena. Hukum Islam tidak ono. Apalagi chat, ya kan? Chat, ya di chat-chatan gitu. Hati-hati. Medeni lah, medeni. Terus selamat. Nah, iya. Jadi pikir-pikir itu corona tok sing medeni, ngono medeni lah. Bayangno ini. Orang yang hacker sampean itu, iso sampean itu digawe naudzubillah min dzalik. Dikecetan karo wedok ngene. Dan jangan dihubungkan lagi. Ya, apa Don? Wedi chat-chatan, wedi, hati-hati. Deni, kadang-kadang kepala kan diganti tuh. Ahli IT. Semoga dijaga oleh Allah. Wa ta'allumus sihra, belajar sihir. Oh, opo kok belajar sihir? Belajar mangan lampu. Oh, opo? Belajar sihir. Wa akul riba, wa akul mal yatim. Makan riba, makan harta anak yatim. Semoga dijaga oleh Allah, ya. Sedikit Pak, sekarang kan banyak orang mengatakan virus corona, sudahlah kita orang insya Allah baca rotib 2, rotib haddad, rotib atos, jangan tinggal Pak, rotib haddad, rotib atos, tambahin lagi kalau bisa Idul Latif, kalau bisa ya di Khulasatul Madad itu dibaca, insya Allah tidak ada apa-apa ya, jangan khawatir, semoga dijaga oleh Allah ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang taklim sama kita orang, insya Allah ujian tanggal 18 ya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Karena tadi Anda sudah mengatakan yang sakit kalau tidak opname, tidak akan ada ulangan, ujian ulangan. Sakit-sakit biasa, demam-demam dikit, malah bisa apa. Kecuali naudzubillah min dzalik, misal naudzubillah semua dijaga oleh Allah, opname, nah itu lain. Tanggal 18. Jadi mohon diperhatikan dari wali santrinya semuanya insyaallah ya. Wallahu a'lam.